Ya, ada informasi setelah sempat kabur ke hutan, pemuda 26 tahun asal Dampit, Malang yang menghabisi nyawa ayahnya akhirnya ditangkap petugas kepolisian. Tersangka mengaku marah hanya lantaran tak diberi uang oleh sang ayah. Jajaran Reskrim Polres Malang akhirnya membekuk pemuda 26 tahun berinisial AP, warga desa Bumirejo Dampit yang menjadi tersangka tunggal pembunuhan bapaknya dan kabur ke dalam hutan selama 2 hari. Sang bapak sebelumnya ditemukan terkapar bersimbah darah Selasa lalu. Nyawa Tamin, pria berusia 46 tahun itu harus melayang hanya karena tak bisa mewujudkan keinginan sang anak yang meminta uang tunai 3 juta rupiah. Kesal keinginan tak dipenuhi, buah hati yang diduga mengalami gangguan jiwa itu lantas menghujani sejumlah tikaman termasuk ke wajah dan punggung korban. Dari pengakuan tersangka, sekitar jam 1 malam itu sempat terdengar ada pertengkaran atau cekcok mulut dari rumah si pelaku ini. Dan itu diperkirakan antara Pak Tamim dengan si pelaku, anaknya. Dan setelah kita lakukan identifikasi, ternyata itu karena si pelaku ini minta uang 3 juta rupiah kepada bapaknya. Tapi ternyata tidak dipenuhi, yang hanya dipenuhi sekitar dikasih sama bapaknya 1 juta rupiah uangnya. Sehingga si pelaku ini kalap dan akhirnya melakukan upaya penganiayaan terhadap si korban. Penyidik masih memeriksa ulang kondisi kejiwaan tersangka yang sudah 5 kali keluar masuk rumah sakit jiwa di Lawang, Malang. Sementara jeratan yang sudah disiapkan terhadap pelaku adalah pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Nur Rohman melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Astagfirullah, terlepas tersangka diduga mengalami gangguan jiwa nih Ustadz, peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, khususnya dengan orang tua Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau kita merujuk tentang hubungan anak dan orang tua nih Ustadz, karena beberapa kejadian juga si anak tidak gangguan jiwa, tapi anak ini dendam pada orang tuanya. Nah Ustadz, baiknya bagaimana cara kita mendidik anak dengan baik dan tidak tersulut emosi, karena banyak anak-anak ini yang intinya dendam pada orang tuanya karena pada saat dididik pada saat kecil, mereka dididik dengan kekerasan begitu Ustadz. Bagaimana baiknya cara kita mendidik anak Ustadz? Ya Mas Asran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang posisi orang tua dan anak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bagaimanapun keadaan orang tua, Allah wajibkan anak berbakti. Apapun yang pernah dilakukan orang tua kepada kita, anak posisinya wajib berbakti. Kata para ulama tafsir, Allah tidak menyebutkan ya sikap orang tua, perilaku orang tua. Karena itu nanti pertanggungan jawab orang tua kepada Allah. Tapi anak ketika melihat orang tua bagaimanapun, ia harus menyadari bahwa dia anak dan wajib berbakti kepada orang tuanya. Biasanya memang mudah tersulut emosi karena pemenuhan materi yang tidak cukup. Tadi misalnya meminta sekian tapi orang tua kemampuannya sekian. Harusnya anak menyadari orang tuanya siapa, orang tuanya bagaimana, dan ia ketika memang tidak dapat dipenuhi 100% oleh orang tuanya, ia segera menyadari bagaimana kedudukan anak. Dan sebagai orang tua tentunya tidak boleh berlepas tangan begitu saja. Sejak awal Nabi memang Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah orang tua untuk mendidik anak. Dan pendidikan utama kata Nabi adalah alimu auladakum al-adab. Ajari anak kalian adab. Nah, ketika sejak kecil ditanamkan adab, akhlak. Ketika ada persoalan, yang ia akan kedepankan adalah adab, etika, kesantunan. Meskipun tentu secara emosi ia terganggu, namun insya Allah dengan didikan adab, sebagaimana tadi pesan Nabi, bagaimanapun nanti orang tua bersikap, anak tetap mampu berbakti kepada orang tuanya. Attitude terlebih dahulu begitu Ustadz, sikap dan adab diajarkan kepada anak Ustadz. Dan saya ada sedikit penasaran nih Ustadz, ini kan dialami gangguan jiwa begitu Ustadz ya. Nah hukuman sendiri untuk Islam sendiri Ustadz, untuk orang yang gangguan jiwa maupun dia membunuh begitu, hukum Islamnya bagaimana Ustadz? Ya, kalau betul-betul pelakunya adalah terganggu jiwanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maaf dalam tanda kutip, yaitu rufi al-qalamu an salatin. Melalui sabda Nabi, orang melakukan perbuatan salah, perbuatan jahat, manakala dilandasi oleh 3 hal, maka ini dimaafkan. Artinya secara hukum dibebaskan. Kalau betul-betul. Yang pertama adalah orang dipaksa melakukan.
dia dipaksa melakukan kejahatan, maka dia melakukan, sesungguhnya Allah memaafkan. Yang kedua adalah seseorang yang tersalah, tidak disengajakan. Tentu di sini nanti ada alat-alat buktinya. Misalnya memang dia tidak mau membunuh, tapi dia hanya sekedar menegur. Atau mungkin dia memukul sedikit, tapi ternyata orang itu meninggal. Dulu ada kisah soalnya di masa Bani Umayyah. Dan yang ketiga tadi, seorang yang terganggu jiwanya atau seorang yang gila dimaafkan oleh Allah. Namun semuanya tetap akan dibuktikan apakah betul terganggu jiwa. Jangan sampai gangguan jiwa ini menjadi alibi gitu ya, menjadi alasan. Saya terganggu jiwa sehingga dia dilepaskan dari hukum. Tapi konteks agama betul, orang yang terganggu jiwa dimaafkan oleh Allah.